Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Ya, masih materi matematika kelas 8 kurikulum merdeka. Di sini adalah video saya yang ketujuh, yaitu tentang menyederhanakan bentuk aljabar. Yang akan saya bahas di sini adalah yaitu untuk pembahasan halaman 12 dan juga pembahasan dari soal latihan 3 dan 4. Begitu, mari ikuti penjelasan di dalam video saya ini. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat buat kalian sebagai referensi untuk belajar. Namun jangan lupa dukungannya dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. Baiklah, langsung saja kita mulai. Di sini sedikit materi atau yang akan perlu saya jelaskan sebelum mengerjakan soal soal 3. Ya, perhatikan. Di sini pernyataannya adalah sketsa tanah berbentuk persegi panjang memiliki panjang 4A meter dan luas daerah 20 AB meter persegi. Berapakah lebarnya? Jadi cara mencarinya seperti ini luasnya. Ya, panjangnya ya di sini kalian perhatikan memiliki 4A meter. Ini panjangnya, ini lebarnya. Nah, kemudian ditanyakan di sini lebarnya jika luasnya seperti ini ya, 20 AB meter persegi. Nah, sekarang kalian perhatikan contohnya ya. Namun di sini yang akan kita bahas nanti adalah pembagian bentuk suku tunggal yang memuat variabel. Sekarang contohnya di sini kalian perhatikan untuk contoh yang pertama 20 AB dibagi 4A. Jadi kita dapat menuliskan dalam bentuk pecahan ya. Di sini 20 AB per 4A. Nah, sekarang kalian perhatikan di sini kita sederhanakan 20 dan 4. Ya, sama-sama dibagi 4. 20 dibagi 4, 5. Kemudian 4 dibagi 4, 1. Nah, kemudian A kita coret habis ya. Ini. Nah, kemudian dikali dengan B. Berarti nanti 5 dikali 1 dikali B. Berarti 5B. Nah, ini. Sedangkan ini udah habis semua. Ya, jadi tinggal 5AB. Nah, sekarang perhatikan untuk contoh yang kedua. Negatif 4x pangkat 2 dibagi setengah x. Ya, dibagi setengah x. Nah, kemudian kita tulis di sini ya, negatif 4x pangkat 2 dibagi x per 2 ya, karena di sini ya dapat kita tulis 1 dikali x ya, kemudian per 2. Nah, lalu untuk pembagian nanti berubah tanda menjadi kali. Nah, ini pembilang dan penyebutnya ditukar jadi 2 per x. Nah, 2 per x. Nah, sekarang kalian perhatikan di bawahnya. Berarti negatif 4 dikali di sini x pangkat 2. Berarti x dikali x. Lalu dikali 2 per x. Ya, nah, kita coret di sini ya. X yang ini berarti habis. Tinggal negatif 4 dikali 1 dikali x dikali 2. Ya, negatif 4 dikali 1, negatif 4 dikali x, negatif 4x dikali 2. Ya, negatif 8x. Nah, ini untuk contoh daripada nomor 3. Ya, atau contoh ketiga. Baiklah, sekarang kita masuk ke soal latihan, yaitu soal latihan 3 di sini. Nah, ini sekarang kita bahas untuk soal nomor 1 ya, soal yang ini yaitu 12xy dibagi 6y. Nah, berarti nanti kita buat di bawahnya seperti ini, 12xy per 6y. Nah, ini kita coret ya, x dengan x. Ya, berarti 12 dibagi 6, 2. Ya, jadi 12x. Ya, jadi 12x. Nah, sederhana sekali ya untuk jawaban nomor 1. Nah, kemudian kita lanjut ke soal nomor 2. Ya, nomor 2, negatif 9AB dibagi 3B. Ya, kita tulis seperti ini. Ya, berarti nanti negatif 9 ya kita sederhanakan dengan 3. Ya, berarti negatif 3 ya di sini. 9 ya sama-sama dibagi 3. Ya, ini 3 jadi negatif 3. Kemudian yang B-nya kita coret ya, tinggal A. Ya, jadi jawabannya adalah negatif 3A. Lalu berikutnya sekarang kita lihat untuk soal nomor 3 ya, A pangkat 3 dibagi A pangkat 2. Nah, ingat ya di sini perlu saya ingatkan untuk rumusnya. Ya, berarti rumusnya itu adalah A ya, ini sebagai rumusnya ya, berarti A pangkat M
A pangkat M dibagi dengan A pangkat N. Nah, berarti nanti hasilnya ini adalah A pangkat M dikurang N. A pangkat M dikurang N dengan satu syarat, variabelnya ini harus sama. Harus sama. Nah, sebagai berikut jadi nanti kita untuk mengerjakan nomor 3 berarti A pangkat 3 dibagi A pangkat 2 berarti A pangkat 3 dikurangin 2. Berarti A pangkat 1 atau kita tulis dengan A. Lalu sekarang kita masuk ke soal nomor 4. 10x pangkat 3 Y dibagi dengan negatif 2xy. Nanti kita tulis di bawahnya seperti ini. Jadi 10 kita sederhanakan dengan negatif 2 berarti negatif 5 negatif 5 sama-sama dibagi 2. Kemudian x pangkat 2 di sini dengan x berarti tadi seperti yang di rumus berarti dikurangi berarti apabila kita tulis lepas berarti x dikurang 1 x pangkat 2 dikurang 1 jadi pembagian pecahan. Sehingga hasilnya adalah X pangkat 2 dikurang 1 sama dengan X pangkat 1. X pangkat 1 kita tulis X di sini. Lalu ini Y-nya habis kita coret saja Nah, kemudian sehingga jawabannya adalah negatif 5X. Ini untuk soal nomor 4. Sekarang kita lanjut untuk soal nomor 5. Soal nomor 5, 9X pangkat 2 dibagi 3/5X. Nah berarti nanti kita tulis di bawahnya 9x pangkat 2 dibagi 3x per 5. 3x per 5 berarti di sini dapatnya adalah 3 dikali x per 5. Lalu kemudian kita tulis di bawah lagi tanda bagi berubah jadi kali, kemudian pembilang dan penyebutnya ditukar. Nah, jadi 9x pangkat 2 dikali 5/3. 5/3x ditukar. Nah, sekarang kita perhatikan 9x pangkat 2. X pangkat 2 itu artinya X dikali X lalu dikali dengan 5. Nah, sekarang kita lihat di sini Nah, ini apabila kita coret, kita sederhanakan, ini 1 sama-sama dibagi 3. Nah, yang ini adalah 3. Sehingga nanti 3 dikali dengan X dikali X dikali 5. Jadi 15X pangkat 2. Nah, X yang ini kita sederhanakan juga Ini kita coret dengan salah satu X di sini. Sehingga nanti hasilnya menjadi 3 kemudian dikali dengan X dikali 5. Jadi 3 dikali 5, 15 dikali X, berarti 15X. Nah, ini untuk jawaban nomor 5. Lanjut, sekarang kita masuk ke pembahasan nomor 6. Nomor 6, 4AB dibagi min 2/3B. Nah, kita tulis seperti ini Jadi 4AB dibagi negatif 2B/3. Nah, ini kemudian di bawahnya tanda bagi diubah jadi kali. Seperti tadi kita tukar pembilang dan penyebutnya. Jadi 4AB dikali 3 per min 2B. Nah, sekarang kita jabarkan Jadi 4AB, 4 dikali A dikali B dikali dengan 3. Lalu di bawahnya negatif 2B berarti negatif 2 dikali B. Nah, sekarang kita sederhanakan. Sama-sama dibagi 2. Sama-sama dibagi 2 berarti 2 dibagi 2, 1. Kemudian ini dibagi 2. 4 dibagi 2, 2. Karena di sini negatif maka di sini nanti bernilai negatif. Jadi positif dibagi negatif. Nah, kemudian jadi nanti negatif 2 dikali A dikali B dikali 3. Nah, untuk B-nya juga kita hilangkan sama-sama kita coret di sini. Jadi tinggal negatif 2 dikali A dikali 3. Nah, jadi hasilnya negatif 2 dikali 3 negatif 6 dikali dengan A jadi negatif 6A. Nah, ini untuk pembahasan soal nomor 3 dari nomor 1 sampai nomor 6. Baiklah, kita lanjut di sini untuk pembahasannya yaitu mengenai hitungan melibatkan kombinasi perkalian dan pembagian. Jadi kombinasi perkalian dan pembagian. Sekarang kalian perhatikan contohnya 4Y pangkat 2 dibagi 6XY dikali 12X. Dikali 12X, kemudian di bawahnya ditulis 4Y pangkat 2 dikali jadi tanda bagi berubah menjadi kali jadi kan ini kan jadi 6XY per 1 6XY per 1 dibalik jadi
1 per 6xy. Lalu dikali dengan 12x. Ada kali dengan 12x ya. Kemudian perhatikan di sini ya, jadi 4y di bawahnya 4y pangkat 2 dikali 12x. Ya, dikali 12x ya. Atau di sini nanti 4y pangkat 2 dikali 1 dikali 12x. Sehingga nanti kita dapat tulis seperti ini. Ya, 4y pangkat 2 dikali 12x. Lalu per 6xy. Ya, 6xy. Nah, sekarang kita lihat di sini nanti. Ya, 4 dikali 12. 4 dikali 12 itu adalah 48. Ya, 48 ya, 48 x y pangkat 2. 48 x y pangkat 2. Nah, seperti itu. Kemudian per ya, per 6xy. Per 6xy. Ya. Nah, per 6xy. Nah, nanti perhatikan 48 dibagi dengan 6 itu hasilnya 8. Ya, 48 dibagi dengan 6 atau sama-sama dibagi 6. Ya, jadi hasil 8, kemudian x dengan x kita coret di sini. Ya, sehingga kemudian tinggal y pangkat 2 per y. Nah, ini tadi seperti yang sesuai dengan rumus, berarti nanti didapat dari y pangkat 2 ya dikurang 1. Ya, karena di sini pangkat 1. Ya, sesuai dengan rumusnya sehingga menjadi y pangkat 1. Y pangkat 1 atau ditulis dengan Y. Sehingga nanti hasilnya adalah 8Y. Nah, ini pembahasannya ya, perlu saya jelaskan agar kalian lebih paham. Atau nanti ditulis seperti ini, ya. 4Y pangkat 2 itu artinya 4 dikali Y dikali Y. Ya. Kemudian dikali 12, kemudian dikali dengan X. Per 6X. Per 6 dikali X dikali Y. Nah, ini jadi 4 dikali 1 dikali 2 dikali 1. Nah, ini 6 ini kita sederhanakan dengan ini. Ya, sama-sama dibagi 6. Jadi 2. Ya, jadi 4 kali 1 dikali 2 kali 1 adalah 8. Nah, kemudian X ini kita coret dengan X. Kemudian Y kita coret dengan Y di sini. Ya, atau kalian bisa gunakan yang seperti ini. Nah, ini untuk contohnya ya. Nah, sekarang kita masuk ke soal nomor 4-nya. Ya, soal nomor 4 di sini. Ya, sekarang pembahasannya kalian perhatikan. Ya, ini perlu saya hapus terlebih dahulu. Ya. Nah, sekarang kalian perhatikan di sini. Nah, nomor 1, 3x pangkat 2 dikali 4y dibagi dengan 2xy. Nah, kemudian di bawahnya kita tulis 3x pangkat 2 dikali 4y dikali 1 per 2xy. Nah, ini tanda bagi berubah jadi kali ya. Kemudian nanti 3x pangkat 2 dikali 4y. Ya, ini jadi 3x pangkat 2 dikali 4y dikali 1. Jadi seperti ini kita tulis. Lalu per 2xy. Ya, per 2xy. Nah, kemudian di bawahnya nanti 3 dikali 4 ya adalah 12. 12x pangkat 2y. Nah, kemudian ini kita bagi ya, 12 dibagi dengan 2 atau kita sederhanakan 12 dibagi 2 6. Ya, 6. Nah, kemudian x yang ini ya, x yang ini nanti didapat dari mana? Berarti x pangkat 2 ya, x pangkat 2 dibagi x itu adalah x pangkat 2 dikurang 1 ya. Jadi x pangkat 2 dikurang 1 sehingga menjadi x. Ya, jadi x. Kemudian dikali dengan y. Nah, y di sini kita coret. Ya, sehingga hasil akhirnya adalah 6x. Nah, ini untuk pembahasan soal nomor 1. Baiklah, sekarang kita masuk ke pembahasan soal nomor 2. Ya, soal nomor 2, x pangkat 3 dibagi 2x pangkat 2 dikali 8x. Nah, kemudian di bawahnya kita tulis x pangkat 3 dikali, ya ini tadi kita tukar, jadi 1 per 2x pangkat 2 dikali 8x. Ya, dikali 8x. Nah, kemudian di bawah kita tulis x pangkat 3 dikali 1 dikali 8x. Nah, jadi hasilnya adalah 8x pangkat 4. Ya, dari mana? Ya, seperti yang waktu video sebelumnya saya jelaskan. Ya, jadi kalau seandainya kita x pangkat 3, ya, x pangkat 3 dikali dengan x. Ya, dikali dengan x. Ini nanti pangkatnya dijumlah. Ya, ini pangkat 1 ya. Jadi nanti hasilnya jadi x pangkat 4. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi kalian perlu ingat lagi
seandainya umpamanya kalian tulis X pangkat 2 dikali X. Ya, X pangkat 2 dikali X. Nah, nanti hasilnya adalah X pangkat 3. Ya, X pangkat 3. Nah, jadi nanti 8X pangkat 4 ini didapat dari X pangkat 3 dikali dengan X di sini. Ya, kemudian tadi saya ulangi lagi, X pangkat 3 dikali 1 dikali 8X. Nah, sehingga hasilnya menjadi 8X pangkat 4. Kemudian per 2X pangkat 2. Nah, sekarang kemudian kalian perhatikan di sini ya, 4 itu didapat dari mana? Berarti 8 dibagi 2, 4. Nah, kemudian X pangkat 2 ini dapat dari mana? Berarti dari X pangkat 4, ya, pembagian bilangan berpangkat, ya, pembagian berarti dikurang. Jadi, X pangkat 4 dikurangi dengan 2. Sehingga hasilnya menjadi X pangkat 2. Nah, ini seperti itu, ya. Jadi, dapat hasilnya biar kalian lebih memahami, ya. Nah, di sini jadi 4X pangkat 2 hasilnya. Nah, lanjut sekarang kita masuk ke pembahasan soal 4 yang nomor 3. 4 nomor 3, 12A pangkat 2B dikali negatif 3AB dibagi 9AB pangkat 2. Nah, di bawahnya kita tulis 12 pangkat 2B dikali min 3AB dikali 1 per 9AB pangkat 2. Nah, ini kita rubah ya tanda kalinya. Lalu sekarang kalian perhatikan 12A pangkat 2B dikali ya min 3AB ya dikali 1 jadi min 3AB ya kemudian per 9AB pangkat 2. Nah, kemudian di sini kalian perhatikan ya 12 dikali dengan negatif 3 hasilnya adalah negatif 36. Lalu tadi ya sesuai dengan saya jelaskan kalau perkalian bilangan berpangkat ya. Nah, jadi A pangkat 2 dikali dengan A itu berarti menjadi A pangkat 3. Kemudian B dikali B menjadi B pangkat 2. Sehingga hasilnya adalah negatif 36 A pangkat 3 ya, B pangkat 2. Lalu kemudian per 9 AB pangkat 2. Nah, kemudian 36 dibagi ya, min 36 dibagi 9 jadi min 4. Ya, min 4. Kemudian A di sini kita lihat di sini ya, pembagian pecahan ya, pembagian bilangan berpangkat A pangkat 3 per A. Ini berarti A pangkat 3 ya dikurang 1. Ya, A pangkat 3 dikurang 1 menjadi A pangkat 2. Ya, A pangkat 2. Lalu B pangkat 2 di sini kita ya sederhanakan aja atau kita coret ya sehingga habis ya sehingga jawaban akhirnya adalah negatif 4 A pangkat 2. Sekarang kita lanjut untuk ke pembahasan nomor 4. 27A pangkat 2 dibagi negatif 3A pangkat 2. Negatif 3A pangkat 2 di sini ya. Nah, berarti nanti beda ini ya. Jadi nanti ini beda dengan yang sebelumnya. Di sini perlu saya jelaskan. Berarti 27A ya. 27A pangkat 2 per ya karena pembagian per negatif 3A pangkat 2. Nah, berarti nanti 27A pangkat 2. Nah, ini negatif 3A pangkat 2 ini kita tulis saja seperti ini. Ya, berarti negatif 3A dikali negatif 3A. Nah, jadi kemudian 27A pangkat 2 per 9A pangkat 2. Ya, negatif dikali negatif jadi positif ya. Jadi hasilnya 9. Lalu A dikali A pangkat 2. Sehingga menjadi 27A pangkat 2 per 9A pangkat 2. 27 dibagi 9, 3. Nah, ini kita coret ya. Kita coret. Nah, berarti tinggal 3. Nah, ini untuk jawaban nomor 4. Nah, demikianlah pembahasan saya untuk video kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat buat kalian. Sebagai referensi untuk belajar. Namun, jangan lupa dukungannya dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih.